Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi tentang JavaScript. Saya Given Dimas Aradea bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 6 akan membahas materi berjudul Menguasai JavaScript, Fondasi Teknik dan Penerapan dalam Pengembangan Web. Materi ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa informatika karena JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia, terutama dalam pengembangan web. Kami akan menjelaskan mulai dari dasar-dasar JavaScript hingga penerapannya dalam proyek pengembangan. Baiklah, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan pertama. Menguasai JavaScript, fondasi teknik dan penerapan dalam pengembangan web. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Dedi Primansyah dengan NIM 021. Yang kedua ada Risma Indra Pramudia dengan NIM akhir 117. Yang ketiga ada Naufal Yudantara Saputra dengan NIM akhir 023. Yang keempat ada Bagus Adibrata dengan NIM akhir 090. Yang kelima ada Given saya sendiri dengan NIM akhir 101. Pengenalan JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membahas halaman web lebih dinamis dan interaktif. Dapat digunakan untuk memanipulasi elemen HTML dan CSS. Berjalan di sisi klien atau browser, tetapi juga bisa digunakan di sisi server dengan Node.js. Memiliki ekosistem yang luas dengan banyak framework dan pustaka seperti Redux, Angular, dan Vue. Sejarah singkat. Dikembangkan oleh Brandon Edge pada tahun 1995 saat bekerja di Netscape. Awalnya bernama Mocha, kemudian menjadi LiveScript sebelum akhirnya dinamakan JavaScript. Pada awalnya JavaScript digunakan hanya untuk mengembang frontend, tetapi dengan munculnya Node.js, JavaScript kini dapat digunakan untuk backend juga. JavaScript terus berkembang dan menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari JavaScript. Yang pertama adalah di dalam HTML dengan tag script. Cara pertama ini adalah menuliskan JavaScript langsung di dalam file HTML menggunakan tag. Nah, pada cara ini memungkinkan kita menulis kode JavaScript langsung dalam file HTML tanpa perlu file terpisah. Biasanya digunakan untuk script sederhana seperti validasi formulir atau manipulasi elemen dasar pada halaman web. Namun, jika kode JavaScript ini terlalu panjang dan juga kompleks, maka cara ini tidak direkomendasikan karena membuat HTML sulit dibaca dan dikelola. Lalu yang kedua adalah dalam file terpisah dengan ekstensi .js. Cara kedua ini adalah dengan menulis kode JavaScript dalam file terpisah dengan ekstensi .js, lalu menghubungkannya ke file HTML menggunakan tag script src dengan nama file .js. Penjelasannya adalah dengan cara ini kita memisahkan logika program dari struktur HTML sehingga kode menjadi lebih terorganisir dan memudahkan untuk dikelola. Jika proyek ini memiliki banyak halaman HTML, semua halaman bisa menggunakan file JavaScript yang sama tanpa perlu menyalin ulang kode tersebut. Lalu yang ketiga adalah menggunakan Node.js, JavaScript di luar browser. Cara ketiga ini adalah menjalankan JavaScript di luar browser menggunakan Node.js yang memungkinkan JavaScript digunakan untuk membangun aplikasi backend. Penjelasannya ialah Node.js adalah lingkungan runtime yang memungkinkan JavaScript berjalan langsung di komputer atau server tanpa perlu browser. Dengan Node.js, kita bisa membuat aplikasi berbasis server, database, hingga API. JavaScript yang berjalan di Node.js biasanya digunakan untuk mengelola data, menangani permintaan HTTP, atau bekerja dengan database seperti MongoDB dan juga MySQL. Baik, untuk slide selanjutnya ialah variabel dan tipe data. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat digunakan dan dimanipulasi dalam program. Dalam JavaScript terdapat 3 cara untuk mendeklarasi variabel tersebut. Yang pertama adalah var.
var ini memiliki cakupan global jika dideklarasikan di luar fungsi. Jika dideklarasikan di dalam fungsi, maka cakupannya terbatas hanya pada fungsi tersebut. Lalu bisa digunakan atau bisa diubah nilainya setelah dideklarasikan. Lalu yang kedua adalah variabel let. Variabel ini hanya dapat diakses di dalam satu blok tempat ia dideklarasikan. Lebih aman dibandingkan var karena tidak dapat diakses di luar cakupannya. Bisa diubah nilainya setelah dideklarasikan. Lalu yang ketiga adalah const atau variabel tetap. Variabel const ini digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak boleh diubah setelah dideklarasikan. Harus langsung diberi nilai saat dideklarasikan. Tidak bisa di-reassign atau dideklarasikan ulang. Lalu yang kedua adalah tipe data dalam JavaScript. Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel. Nah, pada tipe data ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah string atau teks. String adalah tipe data untuk menyimpan teks di deklarasi menggunakan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, dan juga backtick. Fungsinya adalah untuk menyimpan teks, bisa digunakan untuk input pengguna, label, atau sebuah deskripsi. Lalu yang kedua adalah number atau angka. Number ini mencakup bilangan bulat dan juga desimal. JavaScript hanya memiliki satu tipe data number, tidak membedakan antara integer dan juga float. Fungsi dari number adalah digunakan dalam operasi matematika, logika, dan juga manipulasi angka lainnya. Yang ketiga adalah boolean atau true or false. Boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu true and false. Digunakan untuk pengembalian keputusan dalam sebuah program. Fungsi boolean adalah membantu dalam logika program seperti percabangan, if or else, dan kondisi looping. Yang keempat adalah array atau kumpulan data. Array sendiri adalah struktur data yang bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Dapat menyimpan berbagai tipe data, termasuk angka, string, dan juga objek. Fungsi dari array sendiri adalah digunakan untuk menyimpan daftar data seperti nama, daftar angka, dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah objek atau struktur data berbasis properti. Objek sendiri digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan atau key value, memungkinkan penyimpanan data yang lebih kompleks dibandingkan array. Fungsi dari objek sendiri adalah berguna untuk mengelompokkan data dengan atribut yang lebih kompleks. Baik, untuk materi selanjutnya pada slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada operator dalam JavaScript, operator aritmatika. Digunakan untuk operasi matematika dasar. Operator ini memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi lainnya yang sering digunakan dalam pemrograman. Contohnya seperti pada gambar tersebut, let hasil sama dengan 10 tambah 5 dengan hasil 15. Selanjutnya ada operator logika, yaitu digunakan untuk operasi boolean. Operator ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan seperti dalam pernyataan kondisi, if else, dan perulangan. Ada 3 operator logika utama dalam JavaScript, yaitu and, or, dan not. Contohnya seperti pada gambar berikut. Console.log true and false. Berikutnya adalah operator perbandingan. Operator membandingkan adalah membandingkan dua nilai dan menghasilkan true atau false. Hasil dari perbandingan ini selalu berupa boolean, yaitu true jika kondisi terpenuhi dan false jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Operator ini sangat penting dalam pengambilan keputusan
seperti dalam pernyataan if else, perulangan, while, for, dan validasi dalam pemrograman. Contohnya seperti gambar tersebut. Materi berikutnya adalah struktur kontrol. JavaScript menggunakan struktur kontrol untuk membuat logika keputusan. Contohnya seperti if, else, dan switch. Struktur kontrol ini memungkinkan kita untuk menentukan jalannya program berdasarkan kondisi tertentu. Pada dasarnya, struktur kontrol bekerja dengan mengevaluasi sebuah kondisi. Jika kondisi tersebut benar, maka blok kode tertentu akan dijalankan. Jika false atau salah, maka blok kode lain bisa dieksekusi. If else sendiri adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode jika kondisi tersebut terpenuhi. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka blok else akan dijalankan. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dalam JavaScript. Adapun pengantar fungsi dalam JavaScript. Fungsinya adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali dalam program. Adapun manfaat penggunaan fungsi. Yang pertama, mengorganisir kode agar lebih rapi dan mudah dipahami. Yang kedua, mempermudah debugging dan memelihara kode. Yang ketiga, mengurangi duplikasi kode dengan memungkinkan pemanggilan kembali fungsi. Cara kerja fungsi. Yang pertama, definisi fungsi. Fungsi dideklarasikan dengan nama dan parameter. Yang kedua, pemanggilan fungsi. Fungsi dipanggil dengan memberikan nilai pada parameter. Yang ketiga, eksekusi. Fungsi menjalankan kode dalam blok dan mengembalikan hasilnya. Yang kedua ada arrow function. Selain menggunakan kata kunci function, JavaScript juga menyediakan arrow function yang lebih ringkas. Cara kerja arrow function dengan yang pertama, menerima parameter. Parameter didefinisikan dalam tanda kurung. Yang kedua, menggunakan tanda panah menggantikan kata kunci function. Yang ketiga, mengembalikan nilai secara implisit. Jika hanya satu baris kode, nilai otomatis dikembalikan tanpa perlu return. Yang terakhir, konteks disk yang berbeda. Arrow function tidak memiliki binding disk sendiri, sehingga mengambil disk dari konteks di mana fungsi tersebut dideklarasikan. Yang selanjutnya, DOM atau Document Object Model. DOM adalah presentasi dokumen web dalam bentuk objek yang dapat dimanipulasi dengan JavaScript. Dengan DOM kita bisa mengubah elemen HTML, atribut, dan gaya CSS secara dinamis. Metode DOM yang sering digunakan, yang pertama, mengambil elemen. Untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID, kita bisa menggunakan metode berikut. Yang pertama, dokumen. Get element by ID dalam kurung judul, mengambil elemen dengan ID judul. Yang kedua, console log element text content, menampilkan teks yang ada dalam elemen tersebut di konsol. Yang kedua ada mengubah konten. Kita dapat mengubah isi dari elemen HTML menggunakan text content. Penjelasannya, yang pertama ada dokumen get element by ID dalam kurung judul, mengambil elemen dengan ID judul. Yang kedua text content, belajar JavaScript, mengubah teks dalam elemen tersebut menjadi belajar JavaScript. Yang ketiga, menambah elemen baru. Kita juga bisa menambahkan elemen baru dalam halaman menggunakan DOM.
Object created element dalam kurung B membuat elemen P baru. Paragraph text content, ini paragraf baru. Menetapkan teks dalam elemen paragraf. Yang ketiga, dokumen body appended child paragraph, menambahkan paragraf ke dalam dokumen HTML di dalam elemen body. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang berikutnya, event handling. Apa itu event? Event dalam JavaScript adalah aksi yang dilakukan oleh pengguna, seperti klik tombol, mengetik di keyboard, menggulir halaman, atau menggerakkan mouse. JavaScript memungkinkan kita untuk menangani event ini dan memberikan respon tertentu, seperti menampilkan peringatan, memproses data, dan mengubah tampilan halaman web. Menangani event dengan add-event-listener. Metode add-event-listener digunakan untuk menetapkan event handler untuk suatu elemen HTML tanpa mengubah HTML tersebut secara langsung. Contoh event click. Kita bisa menangani event click pada tombol dengan cara tersebut. Untuk penjelasannya, get element by ID. Tombol digunakan untuk mengambil elemen tombol berdasarkan ID. Add event listener click function untuk menetapkan event handler untuk menangani klik pada tombol. Alert. Tombol diklik akan menampilkan pesan peringatan saat tombol ditekan. Kesimpulan dari event handling. Event dalam JavaScript digunakan untuk menanggapi aksi pengguna. Yang kedua, add event listener membantu menetapkan event handler secara dinamis tanpa mengubah HTML secara langsung. Yang ketiga, bisa digunakan untuk berbagai interaksi seperti klik, hover, dan input keyboard. Untuk kesimpulannya, JavaScript adalah bahasa pemrograman utama dalam pengembangan web yang fleksibel, cepat, dan mendukung banyak paradigma pemrograman. Dengan menguasai JavaScript, pengembang dapat membangun website interaktif, aplikasi mobile, hingga sistem berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, JavaScript memiliki berbagai framework dan teknologi yang terus berkembang. Poin-poin utama kesimpulan ini. Yang pertama, JavaScript adalah bahasa pemrograman utama dalam pengembangan web. Digunakan untuk membangun website dinamis dan interaktif. Bisa mengontrol elemen HTML, CSS, dan DOM. Yang kedua, dapat digunakan untuk berbagai pengembangan teknologi. Contohnya, web development, backend development, mobile development, game development. Yang ketiga, terus berkembang dan digunakan di berbagai industri. Dengan pembaruan seperti AS6+, JavaScript semakin powerful, digunakan dalam pengembangan AI, IoT, hingga blockchain. Yang keempat, menguasai JavaScript memberikan peluang besar dalam dunia teknologi. Banyak perusahaan teknologi mencari developer dengan keahlian JavaScript, membuka peluang kerja sebagai front-end developer, back-end developer, full stack developer, dan lainnya. Untuk kesimpulan akhirnya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang fleksibel, cepat, dan luas penggunaannya. Dengan mempelajari JavaScript, seseorang bisa mengembangkan berbagai aplikasi dari web interaktif hingga sistem berbasis kecerdasan buatan, menjadikannya salah satu bahasa yang paling relevan di dunia industri teknologi modern. Berikut adalah daftar pustaka atau referensinya.
Demikian pemaparan kami mengenai JavaScript, mulai dari fondasi dasar, teknik pemrograman hingga penerapannya dalam pengembangan web. JavaScript telah membuktikan dirinya sebagai bahasa pemrograman yang fleksibel, cepat, mendukung banyak paradigma, menjadikannya salah satu teknologi utama di dunia digital saat ini. Dengan menguasai JavaScript, kita memiliki peluang besar untuk membangun website interaktif, aplikasi mobile, hingga sistem berbasis kecerdasan buatan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya.